Baik, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai operator dan juga ekspresi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang variabel, kemudian tipe data. Ini masih terkait dengan nilai dan variabel. Baik, apa itu operator? Tentu saja tidak asing, operator adalah sebuah simbol tentunya yang menunjukkan operasi antara dua buah nilai misalnya. Simbol untuk operasi dua buah atau disebut juga dengan operan. Mungkin rumusnya adalah operan, misalnya operan 1, operator, dan operan 2 misalnya. Operan 2, di mana operan dalam hal ini sesuatu yang mengandung nilai. Contoh operator yang paling umum misalnya operator aritmatik, yaitu misalnya tanda kali atau tambah, kurang, ya, dan seterusnya. Baik, ada berbagai jenis operator yang nanti biasa digunakan dalam algoritma, dibutuhkan dalam algoritma. Yang pertama yang disebut dengan operator aritmatik. Aritmatik atau operator aritmatika. Contoh operator aritmatik adalah contohnya adalah yang tadi, misalnya tambah, kurang, kali, di mana kali itu biasa dilambangkan dengan simbol bintang, dan bagi, yaitu garis miring. Oke. Kemudian contoh operan atau berupa angka. Dalam hal ini tipenya bisa integer, yaitu bilangan bulat, gitu ya. Bisa juga real ya. Contoh misalnya 4 tambah 3, atau misalnya 5 bagi 2,5 misalnya. Ini semuanya valid ya, contoh. Ini integer, kemudian tanda tambah integer, ini integer, bagi, kemudian real. Nah, ini akan menghasilkan sebuah nilai, di mana nilai yang dihasilkan ini bisa berupa integer, ya, bisa berupa integer atau juga real. Misalnya ini integer, misalnya ini adalah misalnya 2,55, sehingga menjadi bilangan real misalnya. Jadi hasil dari operator ini ya, bisa berupa integer atau juga real, namun keduanya adalah angka. Ini adalah 4 operator aritmatik yang umum. Nah, kemudian ada 2 operator lagi yang kurang umum, ya, namun sebenarnya sudah biasa dipakai juga di matematik misalnya, yaitu modulus, ya, yaitu modulus dan division, di mana tanda operator atau simbolnya dalam hal ini adalah mod, dan yang ini adalah div. Nah, bagaimana modulus dan division ini berfungsi, ya. Namun sebelumnya perlu diingat bahwa 2 operator ini hanya untuk integer dan menghasilkan integer pula.
pula. Jadi operannya berupa integer dan menghasilkan integer pula. Baik, kita lanjutkan dengan modulus. Ya. Modulus ini adalah sisa bagi. Sisa bagi. Contoh. 5 modulus 2 ini adalah 1. Kemudian misalnya 8 modulus 3 ini adalah 2. Oke, cara menghitungnya adalah misalnya 5 kita lakukan pembagian biasa 2, maka ini 2 di sini, 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Inilah yang disebut dengan modulo. Ya, sisa bagi. Nah, sedangkan 8 mod 3 itu 8 dibagi 3. Di sini 2, misalnya 2 kali 3, 6. Maka sisanya adalah 8 kurang 6 adalah 2. Baik, ini adalah modulo. Seandainya bilangan yang di depan lebih kecil, ya, 2 mod 3 misalnya, maka ini akan menghasilkan 3. Ya, bisa dilihat dari 2 mod 3, maka ini 0 dulu, 0 dikali 3, 3. 0 dikali 3, 0, maka sisanya adalah 2. Oke, 2. Oh, maaf. Maksud saya 2. Oke, selanjutnya terkait dengan div, gitu ya. Div ini adalah hasil bagi namun yang bulatnya saja, gitu ya. Hasil bagi bulat, gitu ya. Pembulatan. Contoh 5 div 2 ini menghasilkan kalau 5 bagi 2 ini 2,5. Kalau 5 div 2 maka hanya menghasilkan 2 saja. Jadi yang diambil yang bulatnya saja yang diambil. Oke, kalau ada misalnya 9 div 2, maka ini menghasilkan 4 saja. Jadi yang diambil hanya yang bulatnya saja. Kalau 2 div 3, kalau 2 bagi 3 itu 0, sekian misalnya, maka 2 div 3 hanya 0-nya saja. Jadi yang diambil yang bilangan bulatnya, yang di depan koma. Baik, kita selesai dengan operator aritmatik. Pada intinya, operator aritmatik ini akan menghasilkan nilai yang bertipe integer atau real. Jadi operator aritmatik akan menghasilkan nilai integer atau juga real. Selanjutnya kita masuk ke jenis operator berikutnya, yaitu operator pembanding. Artinya membandingkan dua buah nilai tentunya. Contoh operator pembanding itu adalah sama dengan, misalnya, kemudian tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Nah, ini contoh tidak sama dengan. Kemudian lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar saja atau
kurang dari saja. Nah, ini adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai, ya, dua buah nilai. Hasilnya, ya, hasilnya selalu bernilai true atau false. Hanya dua buah nilai ini. Jadi jika kita menggunakan operator pembanding, maka hasilnya selalu true atau false. Ya. Dan operan, ya, operan harus mempunyai tipe data yang sama. Contoh, ya, contoh, kita membandingkan misalnya 4 lebih besar dari 2. 4 lebih besar dari 2, apakah benar? Benar, maka ini menghasilkan nilai true. Oke, 4 misalnya lebih besar dari 7,5, ini juga bisa, sama-sama numerik maksudnya. 4 lebih besar dari 7,5, maka ini menghasilkan false. Contoh, ya, menghasilkan false. Kemudian selain numerik, operator pembanding ini juga bisa dioperasikan, ya, antara nilai teks atau string. Misalnya AB, ya, apakah AB sama dengan AB? Nah, ini menghasilkan nilai true. Kalau AB misalnya AB sama dengan BC atau BCA, gitu ya, ini menghasilkan nilai false. False. Nah, AB ini juga bisa misalnya lebih besar dari, kita bandingkan lebih besar dari misalnya AA, contoh. Ini akan menghasilkan nilai true. Nah, kenapa? Karena ada yang disebut dengan kode ASCII, nanti akan dijelaskan, gitu ya. Mungkin nanti atau bisa searching. Pada intinya adalah setiap karakter ini mempunyai nilai tertentu, gitu ya. Di mana B itu lebih besar nilainya, nilai karakter ASCII-nya daripada A, dan seterusnya. Kapital lebih besar daripada non-kapital. Nah, jadi operator ini juga berlaku. Kemudian bisa juga kita membandingkan nilai boolean. Misalnya true sama dengan false. Apakah true sama dengan false? Tentu saja tidak, sehingga ini menghasilkan nilai false. True sama dengan true akan menghasilkan nilai true. Ini adalah operator pembanding yang nanti akan sangat penting, ya. Sangat penting dan akan sangat banyak digunakan operator pembanding ini saat kita belajar pengkondisian, gitu ya, dan juga perulangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis operator berikutnya. Operator berikutnya itu adalah operator logical. Operator logical ini hanya bisa mengoperasikan antara nilai bertipe boolean. Operan harus boolean. Ya, contoh operatornya adalah and, kemudian or, kemudian not. Ini adalah 3 operator logical. Misalnya true, and true, ini akan menghasilkan nilai true. Jadi seperti yang ada di matematika biasa. True and false, misalnya and false, ini akan menghasilkan nilai false. Not true akan menghasilkan nilai false.
dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah operator logikal. Hanya bisa mengoperasikan nilai berupa boolean dan hasilnya pun berupa nilai boolean. Kemudian yang terakhir adalah operator string. Dalam hal ini kita hanya punya yaitu operator menambahkan string atau menyatukan string, misalnya A, gitu ya, string A plus string B. Ini akan menghasilkan string A, B. Jadi hanya menyatukan dua buah string. Itu adalah operator string. Oke. Jadi demikian tentang operator. Selanjutnya adalah ada kaitannya dengan pembahasan kedua terkait dengan ekspresi. Operator ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah rangkaian seperti rangkaian nilai gitu ya, atau operan, kemudian operator, bisa juga variabel nanti ya, dan lain-lain gitu ya, yang pada akhirnya gitu ya, menghasilkan sebuah nilai. Contoh, example ya, contoh 4 tambah 5 bagi 2 kurang 2. Maka ini disebut dengan ekspresi, ya, ekspresi. Kemudian jangan lupa di sini ada tanda operator tambah dan juga operator bagi. Di dalam algoritma juga ada prioritas operator, di mana operator bagi lebih tinggi daripada operator tambah. Maka ini harus dilakukan dahulu, sehingga 5 bagi 2 itu 2,5, 2,5 tambah 4, 6,5, 6,5 kurang 2, ini akan menghasilkan 4,5 misalnya. Ini contoh ekspresi. Kemudian 5 sendiri misalnya, ini juga sebuah ekspresi karena dia menghasilkan sebuah nilai. Nah, misalnya kita punya sebuah variabel X dengan nilai 5, kemudian Y dengan nilai 7, ingat assignment ya, operator assignment artinya kita memberi nilai kepada variabel X dan variabel Y. Kemudian ada sebuah ekspresi gitu ya. Ada sebuah ekspresi misalnya X tambah 5 gitu ya, tambah 5 kali Y misalnya, mod X. Maka ini merupakan sebuah ekspresi juga, karena pada akhirnya akan menghasilkan sebuah nilai. Nah, kemudian lihat ya, tidak hanya dengan operator aritmatik saja, bisa juga kita hubungkan dengan operator logika, misalnya X tambah 5, X tambah 5, bukan operator logika, operator pembanding, X tambah 5, misalnya, lebih besar dari 7. Maka ini akan menghasilkan nilai. Nah, lihat bahwa jika ada operator pembanding, operator aritmatik lebih tinggi prioritasnya, sehingga harus diselesaikan lebih dahulu. Maka X tambah 5, ini X itu adalah 5, 5 tambah 5, 10. 10 lebih besar dari 7, ini benar, sehingga menghasilkan nilai true. Bahkan lebih jauh lagi, bisa juga misalnya X lebih besar dari 7, gitu ya, and Y misalnya kurang dari 10 misalnya. Nah, jika ada operator logika, operator logikal, dan ada operator pembanding, maka yang dilakukan dahulu adalah operator pembanding di sini. Sehingga X lebih besar dari 7, 5 lebih besar dari 7, ini menghasilkan nilai false, misalnya saya tulis dengan F saja, kemudian
Y kurang dari 10 ini menghasilkan nilai Y itu 7, 7 kurang dari 10, true. False and true akan menghasilkan nilai false. Ini adalah bentuk ekspresi. Jadi ekspresi itu bisa sangat panjang, asal valid dan sehingga menghasilkan sebuah nilai, maka itu disebut dengan ekspresi. Namun contoh yang tidak valid misalnya adalah 5 N7 misalnya. N7 tambah 3 contoh. Ini adalah sebuah rangkaian operator dan operan yang tidak valid karena ini nilainya 5, ini sebuah integer, kemudian 7 tambah 5 ini 10 integer, integer and integer ini tidak menghasilkan apa-apa. Ini tidak valid ya. Tidak valid.